Yang pintar bukan yang tahu segalanya, tapi yang tahu mana yang pantas ia pikirkan. Pernah nggak kamu lagi ngerjain sesuatu terus tiba-tiba scroll medsos sebentar dan tanpa sadar 1 jam lewat begitu saja? Padahal tadi niatnya cuma mau lihat bentar. Tapi kemudian kamu ngelihat temanmu posting lagi nongkrong, lagi joget viral, ada yang pamer kerjaan baru, ada yang update story liburan, dan tiba-tiba muncul suara dalam hati yang berkata, seru ya, mau coba kayak mereka deh. Itu dia, FOMO, Fear of Missing Out. Rasa takut kalau kamu ketinggalan sesuatu yang penting, seru, menyenangkan, atau membanggakan yang tidak sedang kamu alami. Dan tanpa disadari, FOMO ini bukan cuma bikin insecure, tapi juga bisa secara perlahan menurunkan kecerdasan kita. Apa saja bentuknya? 1. Fokus yang terbelah-belah. Penelitian dari University of California menemukan bahwa butuh sekitar 23 menit bagi otak untuk kembali ke fokus awal setelah terganggu oleh distraksi. Bayangkan kalau kamu terganggu 5 kali sehari. Itu udah lebih dari 100 menit otakmu cuma sibuk balik ke jalur, bukan nambah pengetahuan. FOMO bikin otak kita terus-menerus waspada. Kita jadi kebiasaan ngecek notifikasi, buka medsos tiap beberapa menit, bahkan saat sedang belajar, kerja, atau ngobrol sama orang lain. Akibatnya, kita nggak pernah benar-benar fokus. Ini seperti mencoba membaca buku sambil nonton TV, sambil balas chat. Yang terjadi bukan produktivitas ganda, tapi kebingungan kolektif. Fokus itu bahan bakar utama kecerdasan, dan FOMO mengurasnya tanpa ampun. Kedua, kapasitas memori yang terkuras. Otak kita kayak lemari. Kalau isinya terus dijejali hal-hal nggak penting, memori jangka pendek bakal overload. FOMO bikin kita konsumsi banyak informasi dalam waktu singkat, tapi semuanya dangkal. Feed Instagram, trending topik, viral video, kabar gosip. Masuk semua, tapi tanpa pencernaan. Ketika terlalu banyak info masuk tanpa diproses dengan baik, otak nggak punya ruang buat berpikir kritis atau mengingat hal penting. Kita jadi tahu banyak hal, tapi nggak paham apa-apa. Dan setiap informasi yang masuk menggeser ruang untuk hal yang lebih bermakna. 3. Pengambilan keputusan yang kabur. Orang yang terjebak FOMO cenderung mengambil keputusan bukan berdasarkan logika atau nilai pribadi, tapi karena semua orang melakukannya. Contohnya, ikut beli barang karena viral, daftar kursus yang lagi tren, atau pindah kerja karena teman sudah duluan. Tanpa disadari, ini bikin kita nggak pernah punya waktu untuk benar-benar merenung. Kecerdasan bukan cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan menimbang, menganalisa, dan berpikir jernih. Dan FOMO bikin kita kehilangan ketenangan untuk itu. Keempat, kecerdasan emosional jadi korban. FOMO juga ngacak-ngacak EQ kita. Kita jadi gampang iri, membandingkan diri, dan kehilangan rasa syukur. Kita lihat potongan kehidupan orang lain, lalu merasa hidup sendiri kurang warna. Lama-lama, itu menurunkan rasa percaya diri dan membuat kita jadi defensif atau reaktif. Padahal, kecerdasan emosional itu penting banget dalam hubungan sosial, kerja, dan pengambilan keputusan. Tanpa EQ, kita bisa jadi pintar, tapi sulit bergaul. Dan ironisnya, FOMO membuat kita merasa terhubung ke semua orang, tapi sebenarnya kesepian. Kelima, kreativitas menurun. FOMO mendorong kita untuk mengikuti, bukan menciptakan. Kita jadi lebih sering jadi konsumen konten daripada pencipta ide. Kita terlalu sibuk mengejar update, sampai lupa membangun sesuatu dari dalam diri. Kreativitas butuh ruang sunyi, waktu jeda, dan keberanian untuk beda. Tapi, FOMO bikin kita takut beda. Takut nggak relevan, takut nggak dilihat. Maka, kita ikut arus, dan perlahan suara unik kita tenggelam. Padahal, justru dari suara itulah kecerdasan kreatif dilahirkan. 6. Kelelahan mental dan burnout. Otak yang terus-menerus on karena takut ketinggalan akhirnya kelelahan. Seperti mesin yang gak pernah dimatikan,
lama-lama rusak juga. Kelelahan mental ini bikin kita susah mikir jernih, gampang lupa, dan cepat stres. Dan dalam kondisi itu, sangat sulit untuk belajar, berkembang, atau membuat keputusan besar. Otak kita butuh istirahat, tapi FOMO menolaknya. Karena selalu ada sesuatu yang harus dilihat. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sadari bahwa nggak semua hal harus kamu tahu dan nggak semua tempat harus kamu datangi. Belajar merasa cukup adalah langkah cerdas untuk menjaga otak tetap waras. Coba detoks informasi sesekali. Beri otak ruang bernapas. Luangkan waktu untuk deep work, berpikir panjang, dan ngobrol sama diri sendiri. Karena sejatinya, kecerdasan bukan dibentuk dari banyaknya informasi, tapi dari kedalaman merenung dan kebebasan memilih. FOMO memang modern dan gaul, tapi diam-diam dia bisa jadi perampok yang mencuri waktu, perhatian, dan potensi terbaikmu. Jangan biarkan ketakutan ketinggalan membuatmu benar-benar tertinggal. Jadilah orang yang memilih, bukan yang dikejar-kejar notifikasi. Karena pada akhirnya, yang pintar bukan yang tahu segalanya, tapi yang tahu mana yang pantas ia pikirkan. Ingat ini, yang diam bukan berarti tertinggal. Kadang yang paling diam justru paling paham arah.